Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai lapisan fisik. Mengapa harus mengambil lapisan fisik? Karena lapisan fisik model OSI berada di bagian bawah tumpukan. Ini adalah bagian dari lapisan akses jaringan model BGP atau IP. Tanpa lapisan fisik, kita tidak akan bisa memiliki jaringan. Modul ini menjelaskan secara rinci 3 cara untuk terhubung ke lapisan fisik. Selanjutnya, apa saja yang nanti akan kita pelajari? Ya, seperti yang tertera pada gambar. Langsung masuk ke tujuan lapisan fisik. Yang pertama ada koneksi fisik, baik menyambung ke printer lokal, di rumah, atau situs web di negara lain. Sebelum komunikasi jaringan apapun dapat terjadi, sambungan fisik ke jaringan lokal harus dibuat. Koneksi fisik dapat berupa koneksi kabel dengan menggunakan gelombang radio. Untuk selengkapnya bisa dilihat sendiri. Masuk ke materi berikutnya, yaitu lapisan fisik. Lapisan fisik OSI menyediakan sarana untuk mengangkut bit-bit yang membentuk bingkai lapisan data link melintasi media jaringan. Lapisan ini menerima frame lengkap dari lapisan data link dan mengkodekannya sebagai serangkaian sinyal yang dikirimkan ke media lokal. Bit yang dikodekan yang terdiri dari bingkai diterima oleh perangkat akhir atau perangkat perantara. Selanjutnya, memasuki karakteristik lapisan fisik. Yang pertama ada standar lapisan fisik. Pada topik sebelumnya, kita memperoleh gambaran tingkat tinggi tentang lapisan fisik dan tepatnya dalam jaringan. Topik ini menyelami lebih dalam secara spesifik lapisan fisik. Hal ini mencakup komponen dan media yang digunakan untuk membangun jaringan, serta standar-standar yang diperlukan agar semua dapat berjalan. Kemudian ada komponen fisik. Standar lapisan fisik membahas 3 bidang fungsional. Yang pertama, komponen fisik, kemudian pengkodean, dan yang terakhir, sinyal. Untuk penjelasannya bisa disimak sendiri. Kemudian masuk ke bandwidth. Media fisik yang berbeda mendukung transfer bit dengan kecepatan berbeda. Transfer data biasanya dibahas dalam hal bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas di mana suatu media dapat membawa data. Bandwidth digital mengukur jumlah data yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu. Bandwidth biasanya diukur dalam kilobit per detik, megabit per detik, atau gigabit per detik. Selanjutnya yaitu kabel tembaga. Yang pertama kita akan membahas mengenai karakteristik kabel tembaga. Kabel tembaga adalah jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan saat ini. Sebenarnya kabel tembaga bukan hanya jenis kabel saja, bukan hanya satu, namun ada 3 jenis kabel tembaga yang masing-masing digunakan dalam situasi tertentu. Jenis kabel tembaga itu ada 3. Yang pertama UTP atau tanpa pelindung, yang kedua DSTP yaitu terlindung, dan yang terakhir ada kawat koaksial. Selanjutnya adalah pasangan terpilih tidak berpelindung. Adalah media jaringan yang paling umum. Sedangkan STP, pasangan terpilih terlindung, memberikan perlindungan kebisingan yang lebih baik daripada kabel UTP. Namun dibandingkan dengan kabel UTP, kabel STP jauh lebih mahal dan sulit dipasang. Seperti kabel UTP, STP menggunakan konektor RJ45. Selanjutnya yaitu kabel UTP. Pada topik sebelumnya telah kita pelajari sedikit tentang kabel tembaga. Karena kabel UTP adalah standar untuk digunakan dalam LAN, topik ini menjelaskan secara rinci mengenai kelebihan dan keterbatasannya dan apa yang dapat dilakukan untuk menghindari masalah. Kabel UTP tidak menggunakan pelindung untuk melawan efek EMI dan RF. Sebaliknya, perancangan kabel telah menemukan cara lain untuk membatasi dampak negatif crosstalk. Selanjutnya ada kabel serat optik.
Ada sifat-sifat kabel serat optik. Seperti yang telah kita pelajari, kabel serat optik adalah jenis kabel lain yang digunakan dalam jaringan. Karena harganya yang sangat mahal, maka tidak umum digunakan pada berbagai jenis kabel tembaga. Namun, kabel serat optik memiliki sifat tertentu yang menjadikannya pilihan terbaik dalam situasi tertentu yang akan Anda temukan di deskripsi di bawah ini. Selanjutnya ada jenis media fiber. Kabel serat optik secara gratis besar diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu SMF dan MMF atau serat mode tunggal dan serat multimode. Selanjutnya, penggunaan kabel serat optik itu digunakan dalam beberapa jenis industri, salah satunya jaringan perusahaan, FTTH, jaringan jarak jauh, ataupun jaringan kabel bawah laut. Kabel serat diperlukan untuk menghubungkan perangkat infrastruktur. Penggunaan warna membedakan antara kabel patch mode tunggal dan multimode. Jaket kuning untuk kabel serat mode digunakan dan oranye untuk kabel serat multimode. Dan pada materi yang terakhir ini yaitu kita membahas media nirkabel. Properti media nirkabel. Mungkin kita sudah mengikuti kursus ini menggunakan tablet atau ponsel pintar. Hal ini hanya mungkin terjadi berkait media nirkabel yang merupakan cara ketiga untuk terhubung ke lapisan fisik suatu jaringan. Media nirkabel membawa sinyal elektromagnetik yang mewakili digit biner, komunikasi data menggunakan frekuensi radio atau gelombang mikro. Media nirkabel memberikan pilihan mobilitas terbesar dibandingkan semua media, dan jumlah perangkat berkemampuan nirkabel terus meningkat. Nirkabel kini menjadi cara utama pengguna terhubung ke jaringan rumah dan perusahaan. Berikut adalah beberapa keterbatasan nirkabel. Salah satunya adalah area cangkupan, interferensi, keamanan, dan juga media bersama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai lapisan fisik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.